Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi senang wabarakatuh. ketemu nih. Iya, Ayo iya. kita ngeteh-ngeteh dulu nih. Silakan Minum, ngeteh Mas. dulu. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. enak tehnya nih anget Pak Ustadz. Ini Nikmat, teh nikmat. istimewa betul. Istimewa ya. Ini pakai apa lagi nih? Apa namanya nih? Nah, Luar itu biasa ini. lumayan lah. Iya, Itu iya. ada kue-kue kemarin orang ulang tahun. Buya ulang tahun. Ya, teman-teman ya. Iya, silakan, Paling tidak silakan. paling tidak satu sendok dulu ya. Iya, silakan Pak Ustadz. Gimana Ya. Pak Dok? Iya Pak Ustadz, saya nih pengen ngobrol-ngobrol. Kan di kantor tuh ya motivasi anak-anak itu beragam ya, gitu ya. Nah, ada pada saat mereka masuk kerja itu ada tentu yang motivasinya materi, Iya. ada yang motivasinya ya mengisi waktu luang, Betul. gitu ya. Ada juga yang motivasinya yang barangkali ya seperti sesuai dengan tuntunan Rasul, Iya. itu adalah ibadah gitu kan. Iya. Nah, bagaimana konsepsi berpikir ini Pak Ustadz agar kita rubah dan mungkin semua karyawan agar paham bahwa kerja itu ibadah loh. Iya. Selain mendapatkan hasil materi, juga kalau dengan niat yang bagus, baik, positif, tentu akan menghasilkan nilai ibadah gitu Iya. Pak Ustadz. Bagaimana pencerahannya Pak Ustadz? Ya, gini Pak. Pada pada dasarnya itu memang kan bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah. Betul. Tujuan Allah menciptakan manusia itu disebut oleh Allah di surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, Ya, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, perlu dipahami bahwa ibadah di sini itu bukan hanya dalam kaitan ibadah seremonial, sholat misalnya, puasa Ya, atau haji misalnya, ya, tapi kan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. betul. Nah, hari ini pun kita berdialog ini bagian daripada ibadah sebetulnya. Ya, ya, Nah, apalagi teman-teman yang dia bekerja di perusahaan, ya, kemudian hasil dari pekerjaan itu untuk keluarganya, untuk Ya. sekolah anak-anaknya, ya, untuk makan istri dan anak-anaknya, atau untuk kebutuhan hidupnya, itu jelas bahwa itu kaitannya sama ibadah. ya, Nah, tapi jangan lupa memang harus diniatkan sebagai ibadah. ya, Karena kalau kita tidak niatkan tidak ada nilai ibadah sebetulnya, gitu Iya, kan? iya. Harus, maka kuncinya itu adalah di niat, Pak Nur. oh iya, Ya, kuncinya itu betul. di niat sebetulnya. Iya. Nah, kemudian di ayat yang lain bahwa memang kalau kita ingin mencapai segala sesuatu itu Iya. jangan berhenti dari ibadah itu sendiri, dari kerja itu sendiri. Iya, Kenapa? Karena memang untuk mencapai sebuah kemudahan dalam hidup ini, di surat Al-Insyirah itu disebutkan fa'idza faraghta fansab. iya. Jadi sebenarnya orang Islam itu tidak boleh diam, tidak boleh kosong. Mhm, Ya, setiap waktunya harus terisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. betul. Ya, saya teringat dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Iya, Rasulullah itu Isra Mi'raj diminta untuk melaksanakan sholat 50 waktu. iya, Nah, 50 waktu itu intinya kan untuk mengisi hidup 24 jam. betul. Berarti kurang lebih setiap setengah jam kita sholat. Mhm, Kan mhm. maunya Allah berarti setiap setengah jam itu terisi dengan Iya, ibadah. Iya, Nah, tapi kemudian Rasulullah kan nggak sanggup. betul. Karena Rasulullah SAW tidak menerima itu, tahu bukan Rasulullah yang tidak sanggup, tapi umatnya yang tidak sanggup. Mhm, Maka Rasulullah minta bagaimana kalau bisa Allah memberikan waktu 5 kali dalam sehari. Nah, 5 kali dalam sehari itulah yang sebetulnya mewarnai kehidupan aktivitas seharian kita. Jadi sholat Iya. itu harusnya memberikan impact terhadap pekerjaan-pekerjaan kita, karya-karya Betul, kita, betul. langkah-langkah hidup kita. Akhirnya yang kerjaan, karya, langkah-langkah hidup itu pun menjadi ibadah. Iya. Karena segala sesuatunya itu berdasarkan karena Allah ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Jadi luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Nah, satu lagi Pak Ustadz. Nah, kalau kita bicara soal peran di kantor, Iya, apa Untuk- peran di kantor? Iya. Pak Nuk? untuk mencapai tujuan kerja kan gitu. Nah, ini tentu saja harus ada motif kan ya Pak Ustadz ya. Ada Gitu. motif, betul. gitu ya. Jadi artinya kalau niatnya duniawi ya sekedar tujuannya adalah motifnya untuk mencapai target perusahaan titik gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kantor itu memiliki tujuan yang juga akhirat gitu ya, tentu saja di dalam pelaksanaannya dia harus memiliki nilai-nilai yang syar'i ya Pak Ustadz ya. Ya,
Ya. Nah, bisa dapat pencerahan Pak Ustadz, kira-kira gimana perusahaan yang dikelola secara syar'i? Ya gini Pak Nok. Segala sesuatu itu kita mulai dari starting. Iya, iya. Jadi kalau startingnya baik, maka itu memberikan pengaruh yang baik terhadap seluruh aktivitasnya. Iya. Nah, starting itu kan niat sebetulnya. Iya, Nah, betul. ketika kita niat bahwa usaha ini bagian dari ibadah kita kepada Allah, Iya. ya, dan bagian dari pengabdian kita kepada Allah, maka kita harus menjadikan iklim di perusahaan itu pun, iklim Iya. bekerjanya itu betul-betul ibadah. Hmm. Nah, misalnya Iya, kita iya. menghimbau kepada karyawan, ya waktunya sholat ya kita sholat. Iya, Ya, iya. dan tidak boleh kita juga mengurangi hak karyawan. Waktunya mereka makan ya mereka harus makan. Iya. Jangan di waktu mereka makan disuruh bekerja. Katanya kita ingin sesuai dengan syar'i. Iya, iya. Waktunya mereka istirahat ya terutama Iya. makan. Waktunya sholat, berikan waktu kesempatan pada mereka untuk sholat dan berdoa. Iya. Dan waktunya briefing kita briefing. Iya. Nah, itu artinya bahwa kita punya komitmen dengan niat tadi, motif tadi. Mhm. Jadi kalau motifnya karena Allah, karena akhirat, maka perusahaan itu menjadi ladang amal kita untuk bekal kita ke akhirat. Hmm. Nah, ini kaitannya sama apa? Kaitannya sama kinerja. Ya, Kaitannya betul. sama apa? Sama disiplin. Ya. Kaitannya sama apa? Sama komitmen. Ya. Kaitannya sama apa? Sama produktivitas. Kaitannya sama apa? Sama produksi, sama hasil. Ya, Nah, betul, jadi betul. kalau hasilnya mau diberkahi ya harus memenuhi syarat tadi semua itu. Jadi Betul. motif yang Pak Nuk sebut tadi itu berkaitan sama kinerja, disiplin, komitmen, motif, produksi, sama hasil, produktivitas dan hasil. Nah, ini jadi manusia-manusia hebat ini. Kalau yang Ya. menggerakkan adalah spiritualitas agama ya, Islam ya Betul, maksud saya ya. betul. Gitu Pak Nuk. Nah, satu nih yang terakhir Pak Ustadz. Iya, Kan kalau kerja itu diiringi dengan rasa bahagia gitu ya. betul. Karena untuk mencari nafkah dengan niat karena Allah lillahi ta'ala gitu Iya. ya. Nah, kemudian dia juga bersilaturahim dengan kawan-kawannya gitu Betul. ya, tidak menutup diri gitu kan. Iya. Nah, itu tentu saja akan menyenangkan dunia kerja Pasti. itu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, bagaimana membekali hati masing-masing tuh agar supaya nyaman tempat kerja Pak Ustadz, supaya timbul rasa kebahagiaan itu. Nah, saya pernah sampaikan di perusahaan Bu Yani ya, perusahaan Pak Nuk ya. Ini kantor tapi rasa pesantren. Nah, perusahaan rasa pesantren. Iya, Nah, bagaimana suasana pesantren? Semua santri senang di dalam pesantren itu. Semua santri itu terhubung hatinya dengan santri satu sama lain. iya. Semua santri itu punya teladan, kiai. Ya, semua santri itu belajar dengan sungguh-sungguh dan semua santri itu punya tujuan. Nah, ini yang saya pelajari bahwa di perusahaan Pak Nuk dan Bu Yani itu kantor tapi rasa pesantren. Kenapa? Ada leader yang dicintai, bukan hanya disegani tapi dicintai. Ya, ada leader, ada pemimpin yang dicintai, yang disegani, yang dihormati, tapi dicintai dimulainya tadi. Iya. Nah, kemudian si leader ini memberikan teladan. Jadi orang bekerja itu bukan karena terpaksa, dan leader itu tidak pernah menjadikan karyawan sebagai mesin. Ya, alangkah egoisnya seorang leader ketika menjadikan karyawannya sebagai mesin uang yang memenuhi hasrat biologi, nafsu kekayaannya, nafsu hartanya. Nah, makanya yang dibangun itu adalah persaudaraan. Nah, kemudian ada target bersama, ada pencapaian bersama. Nah, si leader pasti karena dia punya perusahaan dia mau untung, tapi di dalam keuntungan dia itu ada hak karyawan dia, misalnya bukan hanya gaji. Iya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pak Nuk dan Bu Yani itu ya liburan karyawan, pergi umroh, ya banyaklah hal-hal positif yang sudah dibangun oleh Pak Nuk dan Bu Yani. Nah, kemudian seorang leader itu ketika melihat konflik, nah dia harus punya manajemen konflik. Nah, manajemen konflik itu bukan mengangkat yang satu, menghancurkan yang satu, bukan itu. Iya. Tapi bagaimana di dalam konflik itu ada solusi, ada hasil, ada hikmah yang bisa diambil pelajaran untuk perkembangan dari perusahaan itu. Iya, Gitu. iya. Itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Pak. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, demikian pencerahan dari Pak Ustadz tentang kita menggunakan kegiatan bekerja itu sebagai ibadah ya Pak Ustadz ya. Iya. Sangat berharga sekali pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.